Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa, saya salah satu pengajar di SMP Negeri 20 Bandung. Hari ini saya akan berbagi tips kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah mereka. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan. Anak-anak generasi abad 21 ini tentu berbeda dengan anak-anak pada zaman dahulu. Kini anak-anak generasi abad 21 dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, lalu sebenarnya apa sih itu kemampuan berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis itu sendiri merupakan kemampuan yang digunakan untuk menganalisis fakta, mengemukakan pendapat, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, serta menarik kesimpulan. Juga mengevaluasi argumen serta memecahkan masalah-masalah. Nah, kenapa anak harus dilatih untuk berpikir kritis? Nah, perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi serta tekanan globalisasi yang saat ini kita hadapi diharuskan untuk bisa mengerahkan seluruh pikiran dan potensi sumber daya yang dimiliki setiap masyarakat di seluruh bangsa untuk tetap bisa bertahan. Nah, adanya pertahanan di setiap bangsa ini berguna untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan kesempatan di berbagai sisi kehidupan kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa sikap kompetitif antar siswa, antar masyarakat, antar pekerja, dan antar bangsa semakin berkembang dan akan semakin ketat. Nah, saat ini pendidikan di Indonesia sendiri sudah diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa supaya bisa berkompetisi di era global. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Karena era globalisasi ini menuntut berbagai macam kompetensi yang sangat ketat. Lalu bagaimana sih cara untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik? Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai dengan meyakinkan siswa tentang kemampuan yang mereka miliki. Cara pertama ini adalah dengan memberitahukan atau meyakinkan setiap siswa dengan kemampuannya masing-masing. Yakinkan mereka dengan cara mengatakan bahwa dirinya mampu atau bisa untuk berpikir kritis. Melatih kemampuan berpikir pada siswa ini pasti tidak mudah, karena bisa jadi usia yang masih muda dan beberapa siswa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kemampuannya pun akan berbeda. Yang kedua, yaitu tumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri setiap siswa, kita akan bisa melatih kemampuan anak untuk mulai bisa berpikir kritis. Seperti kita tahu bahwa setiap siswa ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu guru harus bisa melatih berpikir kritis siswa melalui kemampuan yang dimiliki anak tadi. Bahkan di sini peran orang tua juga diperlukan agar orang tua juga bisa memahami perbedaan antara minat anak dengan kemampuan orang tua, sehingga orang tua bisa lebih bijak gitu dalam melatih atau menumbuhkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga yaitu memfasilitasi siswa dengan berbagai media untuk bisa berpikir kritis. Nah, cara ini yaitu dengan memberikan fasilitas kepada para siswa dengan berbagai media yang mampu merangsang kemampuan berpikir kritisnya. Para guru ini bisa memberikan soal-soal pelajaran dalam bentuk cerita yang menarik, tak lupa bisa disertai dengan informasi yang lengkap. Hal ini akan membuat para siswa untuk mencari jawabannya dengan sabar, berulang, dan teliti. Nah, dengan memberikan soal-soal dalam bentuk cerita ini akan membuat siswa juga mampu meningkatkan kemampuan literasi mereka. Meningkatkan kemampuan literasi berarti juga akan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang keempat, yaitu dengan memberikan pernyataan mengapa dan bagaimana kepada para siswa. Nah, cara yang terakhir ini bisa dilakukan dengan
Bapak Ibu memperbanyak gitu bertanya kepada siswa dengan pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa dan bagaimana. Cara ini efektif untuk membuat siswa mencari jawaban lebih spesifik ataupun mendetail. Bahkan para siswa akan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang didapatnya dan peristiwa-peristiwa saat ini. Hasil akhirnya mereka akan bisa merumuskan solusi-solusi untuk menghadapi masalah. Nah, lalu bagaimana sih metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, metode yang bisa Bapak Ibu terapkan yang pertama yaitu menerapkan model pembelajaran problem solving. Nah, dari model pembelajaran problem solving ini akan menuntut siswa untuk mengajukan pertanyaan sebagai tahap untuk belajar menyelesaikan suatu permasalahan. Model pembelajaran problem solving ini tidak hanya akan memancing siswa untuk berpikir kritis saja, tetapi juga untuk melatih kemampuan pemecahan masalah siswa. Model pembelajaran ini sudah diterapkan oleh beberapa guru selama proses belajar, terutama dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua bisa dengan menggunakan metode diskusi. Nah, metode diskusi ini diyakini dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dikarenakan siswa akan dituntut untuk saling bertanya, mendengarkan secara aktif pendapat antar teman, dan menunjukkan cara penyelesaian masalah tersebut. Metode belajar ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir siswa saja, tetapi juga meningkatkan keaktifan siswa di kelas dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan metode debat antar siswa di kelas. Nah, metode debat ini biasanya sering digunakan untuk dalam keadaan lomba-lomba. Lomba debat ini diadakan oleh setiap sekolah maupun antar sekolah. Nah, saat ini kita bisa memulainya dengan menggunakan lomba debat antar siswa di kelas. Debat tersebut ya tidak harus diadakan secara formal karena debat tersebut bisa saja terjadi tanpa kita ketahui. Seperti misalkan ketika melakukan presentasi. Kegiatan presentasi yang kita terapkan di kelas juga dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum, serta melatih rasa percaya diri siswa. Jadi debat ini tidak harus berbentuk dalam debat yang nyata ya Bapak Ibu, tetapi misalkan dalam kegiatan presentasi pun bisa muncul debat antar siswa. Gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tujuan dari pembuatan video ini selain untuk menerapkan aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar, juga saya ingin membantu Bapak dan Ibu dalam mengembangkan kemampuan critical thinking serta problem solving dari siswa Bapak Ibu, sehingga kemampuan high order thinking skill mereka juga dapat meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.